Oke, jadi kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya buat eksekusi Sampipi-nya biar bisa buka codingan projectnya. Oke, jadi pertama buka dulu Sampipi-nya. Terus di sini kalian harus ngeaktifin bagian Apache-nya di start sama MySQL-nya itu di start. Nah, kalau kamu tanyain, ini tuh MySQL itu for database-nya, buat akses database-nya. Kalau Apache itu buat server lokalnya. Jadi nanti kita bisa buka codingannya itu lewat browser gitu. Oke, ini di minimize aja, terus jangan lupa dibuka directory-nya. Ini aku kasih tahu dulu, dibuka directory-nya. Kemudian saat instalasi kan pasti ada yang namanya folder ini kan Sampipi-nya. Nah, kalau sini ada 3 nih, karena dulu aku sempat gonta-ganti versi Sampipi ya, jadi ada 3 Sampipi nih, dan yang sekarang aku pakainya folder yang ini, Sampipi new. Oke, kita buka. Dan yang perlu kalian perhatikan itu di folder htdocs. Nanti kita harus nge-save codingan kita itu di folder htdocs ini. Nah, dibuka dari sini tuh ada beberapa folder yang udah aku buat di sini semuanya. Oke, terus kemudian karena kalian belum punya projectnya ini dan belum download, mungkin kalian bisa buka link GitHub dulu ya, yang aku kasih di GitHubku. I'm sorry, kok gak bisa? Oh, ini. Loh, nah, GitHub. Oke. Sini, nah ke GitHub. Nah, terus ini bisa dipilih sesuai sama project kalian. Misalkan ini ada cost of sale, ada demand and supply, income statement, ada get checker. Nah, ini masing-masing kan punya projectnya sendiri-sendiri kan. Nah, kalau di sini sekarang aku mungkin mau nyoba ya mana ya? Enaknya mana nih? Bentar. Oke, demand and supply deh. Aku coba dibuka. Nah, sama, kalau yang lain juga sama ya di sini. Nah, terus karena di sini udah ada codingannya nih, udah ada folder-folder, ada file-filenya juga. Nah, terus kita bagian code dibuka, di-download aja nih dalam bentuknya zip. Nah, setelah di-download untuk zip ini, tunggu dulu sebentar sampai selesai downloadnya. Terus dibuka nih foldernya, show in folder. Oke, ini kan masih dalam bentuk zip, jangan lupa diekstrak dulu kan. Oke, ekstrak langsung. Nah, sini udah ada nih, udah ekstrak. Oke. Nah, ini tuh nanti folder yang harus kita pindah ke bagian htdocs-nya. Nah, ini kan di bagian htdocs gini kan. Dan karena kebetulan aku tuh udah punya foldernya di bagian htdocs. Tapi ini buat kalian ini dipindahin ke file htdocs-nya, di copy paste di htdocs. Tapi kalau aku kan udah ada nih, karena kan aku yang bikin kan, jadi udah ada nih yang demand and supply. Ini aku udah punya. Oke, dan di sini kan kalau diperhatikan nih sama kok filenya, cuman ada tambahan git, karena git ini kan buat menghubung ke GitHub-nya. Kalau ada pull push, jadi ada tambahan .git-nya ini. Tapi kalau kalian nggak ada itu nggak masalah kok, nggak masalah, swear deh. Terus diperhatikan ini bagian folder-folder sama file-filenya, dan kalian cari yang formatnya .sql. Nah, ini tuh database-nya. Sebelum kalian eksekusi programnya, kalian harus punya database-nya dulu. Nah, terus di sini aku mau kasih tahu caranya nge-import database-nya. Nah, kalian buka tab baru, kalian tulis di sini localhost .2. Nah, karena kalian itu portnya masih port murni ya, kalau misalkan baru download, otomatis langsung aja kalau kalian tuh localhost / nama foldernya tadi mana? Foldernya. Oke. Ini kan aku taruh di folder demand and supply. Yaudah langsung aja demand and supply. Demand and supply. Oke, kemudian lihat dulu foldernya, folder filenya yang mau dibuka yang mana. Dibuka. Kalian mau buka yang index dulu kan? Pasti halaman awal kan index.html. Ya kan? Ya udah, langsung aja index.html. Tapi kalau di sini karena portnya aku udah berubah, aku harus tak tambahin titik 28080. Tapi kalau kalian itu portnya masih murni atau baru download, baru install, pasti portnya masih natural aja, localhost kayak gini pasti bisa. Tapi kalau aku udah diganti, jadi aku kasih 8080 karena aku punya Laravel yang portnya itu di port murni aku, jadi localhostnya aku pindah ke yang 8080 portnya. Kalau kalian nggak usah pakai itu, nggak apa-apa.
diklik. Nah ini kan kalau ini aku codingannya udah muncul kan. Nah, kalian kalau misalnya kalian belum bisa, berarti kalian belum import database-nya. Kita import dulu sama pakainya localhost. Kalau aku lalu kalian biasa aja terus /php myadmin. Nah ini saja php myadmin, terus di enter. Nah itu di enter. Nah pasti kan keluar nih namanya kayak gini, admin. Dan sini kalau sini udah ada kumpulan database-nya aku banyak banget. Kalau kalian pasti baru sedikit kan, ada file database-nya itu baru sedikit. Terus kalau misalkan kalian mau import ya, pakai database baru aja sini. Misalkan ini daemon DNS deh, DNS dibuat aja. Oke. Nah ini import lagi, nggak masalah. Jadi mana demand and supply kayak gini, open, terus lanjut kirim gitu. Baru ingat nih. Nah bikin database DNS dulu, baru diimport. Nah jadi namanya ini sesuai sama kalian DNS ini. Nah ini tuh, nah ini importnya, hasil importnya tuh ini udah aku masukin kan ke situ. Nah terus kalian buka codingannya ke bagian folder dulu tuh. Nah ke folder. Nah ini demand and supply ini kalian buka di codingannya, open with code. Kalau punya Visual Studio Code biasanya ada bawaan kayak gini. Kalau pakai Sublime, mungkin Sublime bisa diarahin ke folder ini, dibuka aja. Oke, dibuka. Nah kalian harus ngebuka pada bagian functions.php. Namanya sama semua kok, aku namain functions.php itu buat koneksi dari database ke codingannya. Nah tadi kan ini udah tak hubungin nama localhostnya, ini ada nama server lokalnya itu, ini passwordnya nggak ada. Nah ini kan tadi udah diganti tuh, bukan demand and supply lagi. Nama database yang kalian bikin kan misalkan tadi DNS gitu kan, terus di save, dan di save baru dijalanin lagi codingannya lewat browser gini. Nah ini kan ya sama kayak tadi, di enter aja tuh kan sama, padahal kan udah tak ganti kan database-nya, tapi kan karena tadi sebelumnya tuh ini sama aja isinya, karena yang ini aku ekspor terus yang aku import lagi berarti kan isinya sama kan. Nah ini tapi namanya ganti, tapi nggak masalah, nggak mengubah apapun gitu. Jadi caranya gitu guys. Ini aku buat video biar kalian bisa muter ulang gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak mudeng baru nanti tanya aku gitu. Oke, mungkin gitu aja deh, bisa dicoba dulu. Oke, jadi ini aku mau jelasin gimana fungsional dari sistem yang ini, goods checkernya. Jadi sistem untuk pengecekan barang ya. Jadi pertama kita akses dulu nih URL-nya ya, localhost /2/8080. Tapi kalau kalian localhost-nya itu masih natural atau belum diganti portnya ya pakainya localhost aja, tapi nggak usah dikasih port kayak gini. Lanjut ke checker /index.php, ini formatnya. Jadi di halaman awal ini ada homepage. Nah homepage itu ada dua submenu nih. Yang pertama itu untuk administrator, itu untuk pengenalan. Nah kemudian di bagian fungsional ini untuk mengenalkan apa aja fungsional dari sistem ini. Yang pertama ada penambahan barang masuk, kemudian ada pengeditan barang yang masuk, kemudian penghapusan barang yang masuk. Kemudian ada pencatatan, pengeluaran barang yang sudah tercatat masuk, dan penghapusan histori barang yang keluar sekaligus memulihkan catatan barang yang masuk sebelumnya. Oke, jadi kita langsung aja pada bagian controlling. Nah, di controlling ini fungsional dari sistemnya. Oke, jadi Oke, jadi yang ini ada barang masuk, kemudian kita bisa menambahkan data barang yang masuk. Diklik aja. Nah, di sini ada penambahan barang yang masuk. Bisa aja di sini misalkan disarankan kalau untuk penambahan barang yang masuk itu jangan sampai namanya sama. Karena ini nama ini termasuk ibaratnya kode unik dari setiap barangnya. Jadi namanya itu nggak boleh sama. Kalau misalnya di sini ada rotan kelas A, ada jati premium, penambahan barangnya misalkan kita taruh mahoni deh. Mahoni kelas C misalkan.
Dan di sini kalau misalkan diibaratkan ini tuh bukan produk jadi, ini adalah bahan mentah. Kemudian kita kasih harga mungkin bisa 2.500.000. 2.500.000. Kemudian kita akan mendapatkan barang jumlahnya mungkin sekitar 350 aja deh. Dan ini untuk pencatatannya. Kayak keterangannya misalkan ini adalah pembelian bahan mentah untuk produksi pintu, misalkan dibeli dari toko Pak Syamsuddin deh, nggak tahu, ngarang aja. Habis itu diklik tambah, oke, data telah ditambahkan, oke. Nah, bisa dilihat sini udah ditambahin mahoni kelas C dan berupa tipenya tadi bahan mentah. Kuantitinya 350 dan harganya 2.500.000. 2.500.000. Ini pembelian bahan mentah untuk produksi pintu dibeli di toko Pak Syamsuddin keterangannya. Nah, kemudian kalau ini kan bagian barang masuk itu pada submenu ini. Kalau di sini kita akan melihat barang apa sih yang keluar. Nah, untuk barang keluar ini tidak ada penginputannya. Untuk menginputkannya berdasarkan dari barang yang masuk di sini. Kalau misalkan nih mahoni kelas C ini 350 ini ingin dikeluarkan untuk produksi. Misalkan di sini namanya ini nggak bisa diganti ya, cuma read only aja. Yang bisa diganti adalah harga, jumlah barang, sama keterangan. Nah, misalkan yang mau dikeluarkan cuma 50 kuantitinya. Kemudian harga barangnya sama dan ini berupa bahan mentah. Kalau misalkan ini ibaratnya kita retur ya. Retur pembelian karena bahan rusak tidak bisa digunakan untuk produksi, misalkan seperti itu. Kita tambahkan aja, oke, data telah ditambahkan, oke. Nah, secara otomatis tadi kan sebelumnya kuantitinya 350, maka secara otomatis kuantitinya akan berkurang 50 sesuai dengan kuantiti barang yang keluar. Kita cek barang yang keluar. Nah, ini mahoni kelas C, kuantiti 50 di harga 2.500.000 sama kayak yang sebelumnya tadi. Alasannya adalah retur pembelian karena bahan rusak tidak bisa digunakan untuk produksi. Misalkan seperti itu. Oke, kita coba lagi misalkan untuk ini Jati Premium. Jati Premium misalkan dari 1.100 ini kita akan keluarkan dengan kuantitinya misalkan 500 ya. Dikeluarkan 500 untuk apa? Untuk ya jenis barangnya masih bahan mentah. Kemudian harga barangnya masih sama. Untuk apa? Untuk produksi misalkan kursi tamu, misalkan gitu kan. Oke, kemudian kita ditambahkan, oke, data ditambahkan, otomatis di sini kuantitinya akan berkurang, 600 ini akan berkurang. Jadi nah, kayak gini digunakan untuk produksi kursi tamu. Tapi kalau misalkan ternyata salah input gitu ya, otomatis kan nggak jadi barang keluarnya itu nggak jadi produksi kursi tamu segini ya, bisa aja dihapus, nggak masalah. Oke, data dihapus dan otomatis Jati Premiumnya pun akan menambah lagi karena tadi kan nggak jadi keluar kan barangnya. Jadi kayak gini lagi. Atau mungkin misalkan kita salah input gitu ya, harusnya barang yang masuk di sini kan kita udah mahoni kelas C ini kan 300 nih. Kita ternyata dicek lagi, sebelumnya salah, yang masuk itu enggak sekitar 350 sama ini ya. Enggak sekitar 350 tapi ternyata 250. Otomatis kan berarti di sini sisanya 200 kan, karena 50-nya udah keluar. Nah, ini bisa diedit. Diedit sininya ganti 200. Gitu sistemnya. Nah, di-update. Oke, jadi update tuh jadi 200. Jadi totalnya ini yang keluar 250, udah keluar 50 gitu. Terus kalau misalkan misalkan ini barang yang masuk ini mau dihapus, nanti tinggal diklik ini aja ya. Dihapus. Oke, ini langsung aja dihapus, nggak masalah. Oke. Nah, jadinya barangnya cuma tinggal 2 ini. Gitu fungsionalnya, nanti bisa dicoba-coba sendiri, dipahami untuk fungsionalnya lebih lanjut. Oke, sekian dan terima kasih.